Baik, baik. Nah, Pak, lalu kita kondisi korban seperti itu. Jadi memang semuanya butuh perlindungan, semuanya mungkin juga butuh konseling, tapi ada rasa ketakutan tersendiri sehingga tidak mau melaporkan pada pihak kepolisian. Ada upaya-upaya tertentu, Pak? Ya, terima kasih. Dan itulah yang saya dapatkan laporan dari Kepala Dinas DP3 AP 2KB Provinsi maupun dari Kota Mataram. Mereka sudah melakukan langkah-langkah untuk mendekati korban, untuk diyakinkan ada pendampingan dan lain sebagainya. Tetapi nampaknya seperti tadi mungkin aib akan terbuka dan lain sebagainya. Terkecuali nanti pada saatnya di hadapan hukum akan menyampaikan seperti itu. Sehingga itu salah satu kendala bagi petugas-petugas kami. Namun demikian kami berharap kepada para korban selagi momentumnya sekarang ini untuk menyampaikan dan mudah-mudahan segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh Mas Aristo tadi bahwa dari segi akademik, psikologi, kriminologi ada landasan-landasan teorinya seperti itu, dan tadi sudah pada posisi yang dikhawatirkan posisi hukum dari pelaku ini cukup mengkhawatirkan, dan dalam hal ini kami tidak berspekulasi dan tentu kami akan berada pada posisi yang sebaik-baiknya. Kalau tadi ditekankan adanya pengacara hukum yang memadai, yang kredibel untuk mendampingi ini, nanti di daerah kami akan coba melakukan pendampingan karena apapun dia ini adalah bagian dari warga kami juga. Jadi dalam hal ini kami bersimpati, berempati baik pada korban maupun pelaku yang disabilitas, tapi sepenuhnya kami mempercayakan penyelesaian permasalahan ini pada aparat penegak hukum yang saya yakin akan bekerja dengan sangat profesional dan prudent, sehingga permasalahan ini akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya memang sejauh ini pada pihak kepolisian, bagaimana kemudian melakukan penyidikan dan sebagainya. Harapan dari Pak Alugita untuk menyelesaikan kasus ini? Iya, harapan tadi kami meyakini bahwa teman-teman aparat penegak hukum akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan sudah dalam atensi nasional ini. Iya, Nah ini pembelajaran bagi kita dan beberapa pelajaran baiknya bahwa kita demikian harus peduli dengan lingkungan, kemudian bagaimana menciptakan lembaga-lembaga konseling yang lebih banyak lagi, kemudian mengedukasi masyarakat dalam bermedsos seperti ini, lebih waspada. Banyaklah pelajaran ini yang kami petik, dan nanti dengan keberadaan dinas-dinas teknis kami akan coba mengantisipasi agar permasalahan ini tidak terulang di kemudian hari. Baik, Pak Alugita, Pak Aristo sudah menyinggung mengenai hak yang didapatkan juga harusnya dipenuhi juga oleh pelaku, apalagi pelaku disabilitas. Selain menjadi tahanan kota, sudah tepatkah penanganan pihak kepolisian terhadap pelaku ini? Jadi pertama ya, saya apresiasi sebenarnya ya polisi ya, walaupun pada awalnya kan orang mengira wah ini polisi kok disabilitas tersangka pelecehan seksual, tapi begini, karena Indonesia itu kan sudah mengadopsi undang-undang tentang penyandang disabilitas. Indonesia tahun 2016 itu ya. Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang perlindungan disabilitas tahun 2011. Nah, apa hubungannya dengan perkara ini? Artinya, dalam penanganan hukum, kaum disabilitas ini harus diberikan akses-akses dan fasilitas yang khusus, prosedural yang memadai. Misalnya apa? Tahanannya harus khusus, ya kalau mau ditahan perlakuannya harus khusus. Nah, saya pikir polisi sudah bijaksana karena kemungkinan besar juga tadi ngobrol dengan Pak Sekda masih ongoing ya untuk rencana memiliki unit layanan disabilitas atau tahanan, artinya belum ada, lebih baik ditempatkan di rumah. Ya, karena kan kalau enggak nanti repot dan tidak bisa memenuhi haknya. Jadi untuk pertama itu diapresiasi. Ya. Yang kedua, disabilitas ini selain punya hak khusus, itu tadi hak khusus ya, dia juga punya hak yang sama dengan orang yang bermasalah secara hukum. Yang non disabilitas, misalnya apa? Tadi saya sudah katakan soal hak untuk bantuan hukum, itu di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di Undang-Undang Bantuan Hukum itu amanat negara. Apalagi ini dakwaannya serius nih, tuduhannya serius, 12 tahun. Ini nggak main-main dan ini sudah menjadi isu nasional. Nah, kemarin Agus di interview ya dengan Mbak Putri juga
dia katanya sudah ada pengacara, tapi pengacara yang dipilihkan oleh kepolisian. Nah, ini saya pikir kalau pengacara yang dipilihkan oleh kepolisian ini kadang-kadang ini pengacaranya bisa pihak polisi atau bisa pihak Agus, itu jadi pertanyaan karena kan yang bayar polisinya. Nah, ini realita di lapangan. Nah, oleh karena itu tadi Pak Sekda juga menyampaikan mungkin dibutuhkan pengacara yang kredibel, yang sesuai pilihannya Agus. Karena tadi saya katakan nih argumentasinya Agus nih sudah agak timpang sebelah nih. Karena dengan udah banyak yang speak up, polisi juga sudah menjelaskan, kok sistematika metodologinya si Agus nih kok masuk akal ya. Sehingga tadi sesuai judul, karena membuka aib, kemudian aibnya harus dibersihkan dengan mandi suci. Ini kan suatu hal yang sistematis, manipulasi yang sistematis. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau nanggapi sedikit tentang tadi pendapat mengenai perempuannya harus diedukasi dong, jangan gampang tertipu kan kira-kira begitu. Nah ini saya agak kurang setuju. Kenapa? Karena yang namanya sextortion, jerat manipulasi ini, menggerakkan ini tidak disadari siapapun dan bisa menyasar siapapun. Bahkan kaum yang well educated sekalipun. Oh ya? Iya. Kalau semakin level tinggi, semakin level hipnotisnya dalam tanda petik tinggi, maka kita tidak sadar bahwa kita sedang digerakkan. Artinya konsen yang terjadi bisa saja konsen palsu. Nah, dalam hal ini saya mau katakan justru yang harus dilindungi itu perempuannya. Ya, bukan perempuannya yang dikatakan harus dieducate, perempuannya ada salahnya juga, bukan blaming the victim. Tapi justru negara harus hadir memproteksi perempuannya dari predator-predator yang menggunakan influence-nya untuk menggerakkan sextortion tadi. Itu yang paling penting karena itu adalah jiwa dari undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual, nggak blaming the victim. Makanya undang-undang TPKS itu mempermudah dia. Sekali lagi, mempermudah pembuktian ya untuk tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga mendorong orang-orang lebih mau speak up. Karena ada jaminan dia dirahasiakan. Ya, ada jaminan pembuktiannya lebih sederhana. Kadang-kadang kan kekerasan seksual, mana saksinya? Loh, orang ada di kamar berdua. Itu yang membuat perempuan-perempuan itu back off. Baik. Back off. Itu realita di lapangan. Baik, jika ini terjadi, memang sudah ceritakan tadi bahkan oleh Mas Joko, mereka takut melapor kepada polisi, takut karena identitasnya terungkap, takut keluarganya jadi tahu. Apakah polisi memang bisa atau punya hak untuk jemput bola seperti itu, kemudian mungkin menginterogasinya di mana sehingga kemudian kerahasiaan mereka, identitas mereka tetap ada terjamin, Bang Aristo? Sangat. Makanya polisi punya namanya unit renakta, perempuan dan anak. Dan dia memang harus jemput bola. Dan amanat undang-undang mengatakan bahwa identitasnya itu harus dirahasiakan. Ya, itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatakan korban-korban ini yang rentan itu bisa dikasih prosedural khusus. Ya, karena jiwanya adalah melindungi orang-orang yang lemah. Ya, jiwanya adalah melindungi dalam hal ini misalnya kasus Agus perempuan, tapi bisa juga laki-laki menjadi korban kekerasan seksual kan bisa juga. Jadi bisa polisi melakukan itu. Pertama memang harus dirahasiakan identitasnya. Ya. Yang kedua bisa jemput bola. Jadi nggak perlu perempuannya misalnya korbannya datang ke kantor polisi kemudian ada wartawan, itu kan sama sekali tidak nyaman. Justru itu Mbak Putri, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini perjuangannya berat loh. Dari 2012 baru disahkan 2022. Ya. Karena kenapa? Karena ada influence, mohon maaf nih pada waktu itu influence patriarki dan judgment dari society yang membuat korban-korban itu takut untuk speak up di perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual. Oke, baik. Kita sudah mengetahui bagaimana informasi setidaknya bagaimana sosok dari Agus ini, dari rekan Agus tadi. Terima kasih Mas Wisnu sudah berbagi cerita dengan kami. Kita jadi tahu karena memang hingga saat ini juga dari pihak kepolisian masih belum membuka semua keterangan mengenai perkembangan dari kasus Agus ini. Kemudian juga Mas Joko, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan keterangan kepada kami. Terakhir mungkin juga Mbak Hanifah, ada penutup Mbak Hanifah, silakan. Baik, saya sepakat dengan Mas Aristo ya yang tadi menyampaikan bahwa sebetulnya ini bukan tanggung jawab perempuan karena perempuan dalam hal ini menjadi korban. Tetapi bagaimana kita memandang semua orang berpotensi untuk melakukan hal ini. Ini bukan masalah seksual, ini masalah kekuasaan dan yang bisa berkuasa itu bisa siapapun. Bahkan perempuan juga bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Tergantung dari dorongan yang mereka punya dan bagaimana cara mereka itu mengelola dorongan itu sehingga hal ini tidak bisa terjadi lagi. Itu saja dari saya, semoga hal ini tidak terjadi lagi. Semuanya terkendali dengan baik dan tidak ada korban lagi yang seperti ini, baik oleh orang yang disabilitas maupun orang yang normal.
Baik, Mbak Anifa, terima kasih dan juga panel sumber lainnya, Mas Wisnu, Mas Joko yang sudah bergabung secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Lu. Kita terima kasih meluangkan waktu datang ke studio kami dan juga memberikan pandangan terhadap kasus ini. Kita nanti akan terus tunggu. Ya, bagaimana proses kelanjutannya. Sekali lagi terima kasih, Mbak Arista juga terima kasih. Ya, nanti kita akan juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bagaimana tindak lanjut dalam kasus ini. Kita akan jeda sejenak, kami kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.